Hanya antum saja. Antum baca. Antum sudah tadi kan? Sudah kan? Yang lain lagi. Jangan satu orang saja. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala al-mas'alatu as-salisatu juludul mayyitati ikhtalafu fil intifa'i bi juludil mayyitati wa dhahaba qaumun ila al-intifa'i bi juludiha mutlaqan dabagat aw lam adubigat aw lam tadbag wa dhahaba qaumun ila khilafi hadha wa huwa alla yantafa'a bihi aslan wa in dabagat wa dhahaba qaumun ila al-farqi baina an tadbago wa an lan tadbago wa ra'aw anna ad-dibago mutahhirun laha wa huwa madhhabu Syafi'i wa Abi Hanifata wa an Malikin fi dhalika riwayatani ihdahuma mithlu qawli Syafi'i as-saniyatu anna ad-dibago la yutahhiruha walakin tusta'malu fil yabisati walladzina dhahabu ila anna ad-dibago mutahhirun ittafaqu ala annahu mutahhirun lima ta'malu fihi az-zakatu minal hayawani a'ni al-mubahul aklu wa ikhtalafu fima la ta'malu fi zakati wa dhahaba Syafi'i ila annahu mutahhirun lima ta'malu fihi zakatu faqat wa annahu badalun minha fi ifadati at-taharati wa dhahaba Abu Hanifata ila ta'thir ad-dibagi fi jami'i maitatil hayawani ma'adal hinziri wa qala Dawud tutahhiru hatta jildal hinziri wa sababu ikhtilafihim ta'arudul athari fi dhalika wa dhalika annahu warada fi hadithi Maimunata ibahatul intifa'i biha mutlaqan wa dhalika anna fihi annahu marra bimayyitatin faqala alaihi salatu wassalamu hal intifa'tum bijildiha. Baik, cukup. Sekarang kita masuk pada masalah yang ketiga, yaitu tentang juludul mayyitati, tentang kulit bangkai. Tadi kita sudah membahas tentang buluhnya, baik, dan juga tulangnya ataupun yang sejenis daripada tulang, contohnya tanduk, kuku dan giginya. Apakah rambut atau bulu-bulu dari bangkai ataupun tulangnya, giginya, kukunya dan tanduknya itu dihukumi juga sebagai bangkai ataukah tidak? Sehingga kalau kita hukumi dia bangkai, berarti dia najis, ya, kalau kita menyentuhnya, dan berarti kita harus bersuci ketika kita menyentuhnya. Kalau kita mengatakan bahwasanya bulu ataupun kuku, gigi, tanduk, kuku dan lain sebagainya itu dia tidak dikategorikan sebagai bangkai, maka berarti ketika kita menyentuh bulu-bulu dari bangkai ataupun tanduknya ataupun tulangnya, maka kita tidak diwajibkan untuk bersuci. Dan kita sudah jelaskan pendapat-pendapat para ulama berkaitan dengan masalah tersebut. Pendapat yang roji, yang menurut anak sendiri kuatkan, adalah pendapat ulama-ulama Hanafiyah yang mengatakan bahwasanya bulu-bulu, begitu juga tulang-tulang dan juga tanduk-tanduk, gigi ataupun kuku-kuku daripada bangkai itu tidaklah dihukumi sebagai bangkai, ya, sehingga dia
dihukumi benda yang suci. Dan sebab khilafnya para ulama berkaitan masalah ini kita sudah jelaskan kenapa terjadi perselisihan para ulama berkaitan masalah hukum benda yang kita sebutkan tadi, karena perselisihan para ulama berkaitan apakah benda-benda yang kita sebutkan tadi dia dikategorikan hidup ataukah tidak. Maksudnya apakah bulu, tulang, gigi, tanduk dan kuku, ya, semasa hewan ini hidup, ya, dia dikatakan sebagai benda yang hidup ataukah tidak. Kalau ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan iya, ya, mereka dihukumi hidup karena mereka mendapatkan nutrisi, mendapatkan makanan dan mengalami pertumbuhan, dan itulah unsur pokok daripada yang namanya kehidupan. Berarti ya, rambut atau bulu, kuku dan lain-lain sebagainya, tulang, itu dikatakan hidup, sehingga kalau hewannya mati jadi bangkai, maka ikut juga menjadi benda-benda tadi menjadi bangkai pula. Tapi kalau jumhur ulama, dalam hal ini adalah Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabila, mengatakan bahwasannya ya, rambut itu tidak dikatakan atau bulu itu tidaklah dikategorikan sebagai benda yang hidup daripada suatu hewan. Karena sesuatu dikatakan hidup apabila dia memiliki rasa. Itulah patokan unsur daripada yang namanya kehidupan, memiliki rasa. Rambut atau bulu itu tidak memiliki rasa. Maka dikiaskan dengan itu semuanya dengan benda-benda yang tidak memiliki rasa pada hewan. Contohnya tanduk tidak memiliki rasa, kuku tidak memiliki rasa, begitu juga dengan tulang. Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh para ulama tadi, antum silakan merujuk lagi ataupun antum mengingatnya. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru, juludul maitati, yaitu kulitnya. Sama enggak kulit dengan bulu? Ya beda. Kalau antum bilang sama, tentunya beda. Bulu itu melekat di kulit. Jadi beda ya antara apa? Jadi yang dibahas ini bulu. Yang tadi kita mengatakan suci itu adalah bulu ataupun tanduk, bukan kulit. Kulit bangkai, kulit bangkai najis. Karena dia kulit itu mengalami kehidupan, betul kan? Sekarang kita masuk pembahasan yang berikutnya tentang juludul maitati. Ikhtalafu fil intifa'i bi juludil maitati. Perhatikan ya Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif rahimahullah taala membuka ucapan beliau dengan menyebutkan perselisihan para ulama kaitan tentang memanfaatkan. Ini beliau menyebutkan tentang pemanfaatan kulit bangkai. Ya. Awalnya beliau membahas tentang pemanfaatan, nanti setelah itu masuk pada ya, suci ataukah tidak, ya. Tapi yang beliau sebutkan sini adalah terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang pemanfaatan kulit bangkai. Boleh enggak kulit bangkai dimanfaatkan? Maka beliau mengatakan fadhaba qaumun, sebagian daripada para ulama ya, ada yang berpendapat ila intifa'i bi juludiha mutlaqan dubighat aw lam tudbagh. Bolehnya untuk memanfaatkan kulit-kulit bangkai secara mutlak tanpa ada batasan. Apakah sudah disamar ataukah belum disamar? Kulit bangkai boleh untuk dimanfaatkan secara mutlak, dan ini pendapat daripada Imam Az-Zuhri dan Al-Laits. Mereka mengatakan kulit bangkai boleh dimanfaatkan apakah kulit itu sudah disamar ataukah belum disamar. Wa dhahaba qaumun ila khilafi hadza, dan sebagian daripada para ulama ada yang berpendapat ala khilafi hadza, ya, menyelisih pendapat yang tadi. Kalau tadi boleh secara mutlak, berarti ini dia mengatakan tidak boleh secara mutlak. Tidak boleh secara mutlak. Apakah sudah disamar ataukah belum disamar? Tidak boleh. Namanya kulit bangkai tidak boleh dimanfaatkan. Dan ini adalah ya, yang berpendapat seperti ini adalah Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu, ya, beliau mengatakan lagi, ya, wa dhahaba qaumun ilal farqi, bagaimana? Wa dhahaba qaumun ila khilafi hadza wa huwa alla yuntafa'u bihi aslan wa in dubighat. Itu tadi saya sudah jelaskan kan?
Kemudian wazaba qaumun ilal farqi baina an tudbagha wa alla tudbagha. Sebagian ulama lagi ada yang membedakan antara kulit bangkai yang sudah disamar dengan kulit bangkai yang belum disamar. Wa ra'au anna dibagha mutahhirun laha, dan mereka berpendapat bahwasanya kulit bangkai yang telah disamar atau samakan pada kulit bangkai itu mensucikan kulit bangkai tersebut. Berarti kalau suci dia boleh dimanfaatkan. Baik. Wa huwa madhhab Syafi'i wa Abi Hanifah. Dan ini adalah pendapat daripada apa? Daripada Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan juga pendapat daripada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala jami'an, mengatakan kulit bangkai kalau sudah disamar maka dia suci. Baik ya. Dan semuanya ya. Sudah sampai situ? Kemudian beliau lagi wa an Malik fi dzalika riwayatan. Dan Imam Malik berkaitan masalah ini ada dua riwayat. Riwayat yang pertama mislu qauli Syafi'i, sama dengan pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala tadi dan Imam Abu Hanifah. Wa tsaniyah, dan juga pendapat yang kedua anna dibagha la yutahhiruha, bahwasanya samakan pada kulit bangkai. Sekali lagi bukan, perhatikan ikhwan, ini yang kita bahas kulit bangkai, bukan kulit hewan secara mutlak. Ya, kulit bangkai. Ya. Jadi antum jangan samakan pembahasan nantinya. Kalau pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan, kalau ada tadi kita sembelih kurban, baik, kita kurban sembelih, ada kulitnya, baik, boleh enggak dimanfaatkan kulitnya? Pertanyaan saya, apakah kulit kurban, sapi kurban yang tadi disembelih itu suci ataukah tidak? Suci. Kenapa dia suci? Karena dia telah disembelih. Ya. Baik. Dan semua bagian komponen daripada hewan yang telah disembelih secara syar'i itu dia suci. Ya. Dia tidak dikategorikan bangkai. Ya. Bangkai itu adalah hewan yang mati, ya, tidak melalui proses penyembelihan secara syar'i, itu bangkai. Kambing mati ditabrak, ya, dan dia mati seketika itu, dia mati tapi tidak lewati proses yang syar'i, maka dikatakan bangkai. Baik, ini yang dibahas oleh para ulama, bangkai. Setelah itu beliau mengatakan, ya, walakin tustamalu fil yabisat. Imam Malik rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwasannya kulit bangkai, salah satu pendapat daripada beliau, kulit bangkai itu dia itu najis, tidak suci, walaupun sudah disamar ataukah belum disamar, dia najis. Tapi beliau mengatakan walakin tusta'malu fil yabisat, tapi boleh dimanfaatkan pada benda-benda yang kering. Berarti simpan beras boleh, ya. Tapi boleh dimanfaatkan pada sesuatu yang kering, bukan yang basah. Setelah itu beliau mengatakan walladzina dhahabu ila anna dibagha mutahharun ittafaqu ala annahu mutahhirun lima tu'malu fihi zakatu minal hayawan, a'ni al-mubahul aklu. Ya. Dan orang-orang atau ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya samakan, ya, menyamak kulit itu mensucikan kulit tersebut, maksudnya kulit bangkai. Mereka, ya, bersepakat bahwasanya apa? Annahu mutahharun atau mutahhirun. Bahwasanya samakan itu dapat mensucikan kulit bangkai. Ya, kulit bangkai ketika telah disamak maka dia menjadi suci. Dan ini pendapat daripada siapa? Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Ya. Lima tu'malu fihi zakatu minal hayawan, terhadap hewan yang berlaku padanya penyembelihan. Ya, a'ni al-mubahul akl. Maksudnya itu adalah al-mubahul aklu, yang dibolehkan untuk dimakan.
Baik. Bisa paham sampai situ? Ya. Tadi kan kita sebutkan tadi pendapat yang pertama berkaitan kulit bangkai. Ya, Imam Az-Zuhri mengatakan boleh dimanfaatkan secara mutlak. Baik. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i mengatakan baik, Imam Ahmad mengatakan tidak boleh dimanfaatkan secara mutlak. Baik. Imam apa lagi? Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan kalau sudah disamar boleh dimanfaatkan. Karena kenapa alasannya? Karena dia sudah suci. Baik. Sudah? Kalau Imam Malik sama pendapatnya, salah satunya ada sama dengan Imam Syafi'i, pendapat yang lainnya berbeda dengan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwasanya kulit bangkai yang sudah disamar itu tidak suci, tapi boleh dimanfaatkan pada benda-benda yang kering, bukan yang basah. Sudah? Baik, sekarang walladzina, ini yang beliau jelaskan ini sekarang pembahasan ini, walladzina dzabu ila dibagh mutahharun, ini beliau jelaskan tentang pendapat daripada siapa? Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Jadi yang poin yang beliau bahas sekarang ini adalah membahas tentang penjabaran dari pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Baik. Beliau mengatakan, dan ulama-ulama yang berpendapat bahwasanya ya dibagh samakan itu mensucikan, ittafaqu, mereka sepakat annahu mutahharun atau mutahhirun lima tu'malu fihi zakat. Bahwasanya ya, samakan itu dapat mensucikan kulit yang berlaku padanya penyembelihan dari hewan. Yaitu maksudnya adalah hewan-hewan yang boleh dimakan. Maksudnya ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah semua kulit bangkai itu bisa disucikan dengan cara samakan ataukah tidak? Baik. Maka beliau mengatakan waqtalafu fi ma la tu'malu fihi zakat. Baik. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah sepakat bahwasanya semua hewan ya yang halal untuk dimakan. Ya, semua hewan yang halal untuk dimakan kemudian mati secara tiba-tiba tanpa melalui proses yang syar'i, penyembelihan yang syar'i, maka semua hewan yang boleh dimakan dagingnya maka bisa disucikan kulitnya, ya, bangkainya dia tadi itu, kulit bangkainya bisa disucikan dengan cara disamar. Baik. Sudah? Kemudian beliau mengatakan, ya, waqtalafu fima la ta'mal fihi zakat. Mereka para ulama berselisih pendapat pada kulit atau pada hewan yang tidak berlaku penyembelihan kepadanya. Baik, ana ingin jelaskan kepada antum atau ingin tanyakan kepada antum apa maksud daripada muallif mengatakan la tu'malu fihi zakah, yang tidak berlaku padanya penyembelihan. Apa maksudnya sih? Antum jangan terjemahkan yang tidak berlaku pada penyembelihan, yang tidak disembelih, bukan begitu terjemahannya. Bukan begitu maksudnya. Baik. Maksudnya allati la tu'malu fihi zakah, yang tidak berlaku padanya penyembelihan itu adalah hewan-hewan yang tidak dimakan. Contohnya, ya, contohnya harimau. Harimau boleh nggak dimakan dagingnya? Pertanyaan saya tanyakan kepada antum. Ada harimau, ya, antum ada harimau, antum ambil, tangkap harimau, baru baca bismillah, sembelih dia. Baca bismillah antum, bismillah, keluar, ya, disembelih. Ada nggak begitu? Ada, ya, bisa jadi ada. Disembelih, bismillah, ya. Kemudian keluar darahnya. Pertanyaan saya, antum tadi sembelih itu harimau, antum sembelih secara syar'i, mati dia bukan ditabrak, tapi disembelih. Pertanyaan saya, ya, daging harimau ataupun semua bagian daripada tubuh harimau tadi, kulitnya, dagingnya, yang setelah disembelih secara syar'i tadi, itu dia dihukumi dihukumi bangkai ataukah tidak? Sebelah kanan dulu sebelum sebelah kiri. Hah? Bangkai. Kenapa dia dihukumi sebagai bangkai? Iya, jadi semua hewan yang diharamkan untuk dimakan, ya, semua hewan yang diharamkan untuk dimakan,
maka tidak boleh disembelih berarti. Baik, dia tidak berlaku penyembelihan kepadanya karena antum mau sembelih buat apa? Tujuannya disembelihkan untuk gimana? Untuk dimakan. Jadi ketika dia ya, antum sembelih ya, sementara dia diharamkan makanan untuk dimakan, maka dia tetap dihukumi sebagai bangkai. Antum paham sampai situ? Tapi ini kita tidak bahas tadi ya. Tapi pertanyaan yang berikutnya, ya, kambing ditabrak, mati saat itu juga, jadi bangkai ataukah tidak? Bangkai. Tapi setelah itu kalau antum sembelih, jadi bangkai atau tidak? Setelah disembelih, ya, kalau tadi ditabrak kambing mati, dia jadi bangkai. Tapi kalau antum sembelih, tidak bangkai. Tapi ana hanya mau pertegas saja sama antum semuanya. Ya, antum sudah paham apa belum? Apa bedanya dengan harimau tadi yang disembelih sama-sama disembelih baca bismillah? Antara harimau yang dibacakan bismillah dengan kambing yang dibacakan bismillah, antum tadi mengatakan harimau dikatakan tetap bangkai walaupun disembelih secara syar'i, dan kambing ya dikatakan tidak bangkai. Bedanya di mana? Jadi dia tadi, karena harimau itu la tu'malu fihi zakat, itu dia maksudnya. La tu'malu fihi zakat, tidak berlaku padanya penyembelihan. Karena kenapa? Haram untuk dimakan. Tadi sudah paham sampai situ ya? Maka beliau mengatakan, waqtalafu fi ma la tu'malu fi zakah, maka terjadi perbedaan pendapat para ulama berkaitan dengan hewan-hewan yang tidak berlaku padanya penyembelihan. Fa dhahaba Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat ila annahu mutahhirun lima tu'malu fihi zakati faqat. Tapi kita sebutkan apa yang dikatakan oleh muallif. Imam Syafi'i beliau nukilkan sini bahwasanya ya annahu mutahhirun, bahwasanya samakan itu dapat mensucikan lima tu'malu fihi zakati faqat, pada hewan yang boleh disembelih saja atau yang boleh dimakan saja. Tapi pendapat yang rajih daripada pendapat yang daripada ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya semua hewan ya, apakah dia yang berlaku penyembelihan kepadanya atau yang boleh dimakan atau yang tidak boleh dimakan, maka ya bangkainya atau kulit bangkainya itu masih bisa disucikan dengan cara samakan. Ya, jadi kalau di sini kurang tepat yang beliau sebutkan. Ya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan semuanya hewan boleh bangkainya, kulitnya, ya. Ketika dia menjadi bangkai, maka boleh disucikan, masih bisa disucikan dengan cara dibersihkan, yaitu samak. Ya, antum tahu samak kan? Samak itu apa? Proses pembersihan daripada kulit hewan tadi dengan menghilangkan lemak-lemaknya dan kotoran-kotoran yang menempel di kulit tersebut dengan cara proses, ya banyaklah cara prosesnya. Ada yang pakaikan garam, kemudian dicuci, dibersihkan, itu namanya samak. Ya, tapi bisa ya? Paham? Baik. Kemudian beliau mengatakan wa annahu badalun minha fi ifadati taharah. Ya. Imam Syafi'i mengatakan, ya, semua hewan bisa, ya, kulitnya, semua hewan bangkai, apakah yang dimakan dagingnya atau yang tidak dimakan dagingnya, maka bisa disucikan dengan cara dengan cara disamar. Kalau sudah disamar berarti dia suci. Kecuali dua hewan. Menurut ulama Syafi'iyah kecuali dua hewan, yaitu babi dan anjing. Babi dan anjing itu tidak bisa disucikan, kulitnya babi dan kulitnya anjing, ya, maka tidak bisa menjadi bersih atau menjadi suci walaupun antum samak atau bersihkan dengan cara apapun, tetap dia dihukumi najis. Karena kenapa? Dalam mazhab Syafi'iyah menghukumi anjing dan babi itu dia najasatul ain, najisnya dia pada zatnya. Memang dia zatnya itu, dua hewan itu najis. Makanya semua bagian daripada babi dalam ulama mazhab Syafi'iyah adalah najis, bulunya juga najis. Ya. Sudah paham sampai situ? Itu ulama Syafi'iyah. Dan semua yang lahir daripada dua tadi, anjing itu. Ya, yang lahir daripada babi dan anjing, semuanya najis. Pokoknya yang keluar dari dua benda tadi itu, ya, belatungnya kan, bangkainya keluarkan belatung, maka dia najisul ain. Tetap najis, dia bisa
tidak bisa disucikan. Baik, contohnya lagi apa lagi? Peranakannya bisa enggak? Bagaimana caranya peranakannya? Bisa enggak anjing diperanakan dengan babi? Atau anjing diperanakan dikawinkan dengan hewan lain? Bisa? Ada? Sapi dengan babi dikawinkan? Hah? Oh begitu? Sudah ada? Masya Allah. Subhanallah. Coba lihat para ulama kita kan, ya, membahasnya belum terjadi saja orang sudah bahas. Ini sudah ratusan tahun yang lalu orang sudah bahas ini. Ribuan lagi mana? Ya. Baik. Mereka sudah bahas. Makanya di sinilah ya, jasanya para ulama kita memberikan kita penjelasan-penjelasan yang pada masa mereka saja mungkin ya gambarannya bagaimana, zaman kita saja kayaknya bagaimana gambarannya, tapi ternyata terbukti apa yang dijelaskan oleh para ulama kita tadi. Baik. Setelah itu beliau mengatakan, ya, wa dhahaba Abu Hanifah ila ta'thir dibaghi fi jami'i maitatil hayawani ma 'adal khinzir. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasanya dibagh, ada ta'thiru dibagh, yaitu pengaruh daripada samakan. Samak itu membersihkan, ya, kulit bangkai dengan benda-benda yang dapat membersihkannya. Bahasanya apa? Ada ta'thir, ada pengaruh daripada dibagh, samak, fi jami'i maitati, untuk membersihkan, ya, maksudnya mensucikannya pada semua jenis bangkai daripada hewan ma'adal khinzir, kecuali babi. Kalau anjing, menurut Imam Abu Hanifah, ketika ada bangkai anjing, ada kulitnya, antum samar, bersihkan, ya, maka bisa menjadi suci dengan samakan tadi. Menurut Imam Abu Hanifah. Bedanya dengan Imam Syafi'i rahimahullah taala dari mana? Perbedaan sudut pandang dua para ulama kita tadi berkaitan apakah anjing ini najisul ain ataukah tidak. Kalau ulama Hanafiyah mengatakan tidak, anjing itu bukan najisul ain. Anjing itu bukan najisul ain. Yang najisul ain itu cuma satu menurut ulama Hanafiyah, yaitu babi. Beda dengan ulama Syafi'iyah. Antum bedakan di situ. Ya. Kalau ulama Syafi'iyah mengatakan bahwasanya babi dan anjing itu najisul ain. Kalau najisul ain, ya najisul ain itu antum tidak bisa lagi sucikan. Bagaimana caranya antum mensucikan? Memang bendanya najis kok. Paham? Ya. Sudah? Ya. Anjing itu bukan najisul ain ulama Syafi'iyah. Begitu juga ulama Malikiyah. Kenapa? Air liur, yang anjing yang najis itu air liurnya saja, bukan badannya. Baik ya. Cuma air liurnya saja yang dihukumi najis. Sudah paham sampai situ? Baik. Maka berarti menurut pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, sekarang kulit buaya. Buaya laut maksudnya, bukan buaya darat. Ya. Kulit buaya, ya, itu dia setelah disamak, mungkin Anda bertanya, Ustaz, ya bagaimana dengan kulit buaya? Ini antum pembahasan ini antum sudah bisa pahami, ya. Jangan nanti akan muncul pertanyaan, bagaimana ada buat tas pakai kulit buaya, bisa enggak? Hah? Kita katakan boleh apa tidak? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena dia sudah suci. Tapi kan buaya tidak, ya, berdasarkan pendapat yang kita ambil, anggaplah ya pendapat yang roji, mengatakan buaya itu tidak boleh dimakan, haram untuk dimakan. Baik, dan saya lagi akan bahas di sini karena ini, ya, sudah, ya, ular juga, kulit ular tidak boleh untuk dimakan. Baik, bisa dipahami. Kemudian kulit harimau tidak boleh dimakan. Baik, apa lagi? Singa, kulitnya tidak boleh untuk dimakan. Tapi di kulitnya itu, hewan-hewan tadi kita sebutkan, daging tidak boleh dimakan, kulit lebih kulitnya. Apa untuk makan kulitnya? Ya, tapi dibuat sebagai bahan pakaian, ya, sepatu, tas dan lain-lain sebagainya. Maka bagaimana hukumnya? Kita katakan hukumnya adalah boleh. Tapi Ustaz, bagaimana kalau dengan babi, kulit babi? Boleh enggak kulit babi untuk dijadikan tali pinggang? Tapi boleh? Tapi ya udah, antum kembali kepada mazhab siapa yang antum bahas. Kalau ulama Malikiyah mengatakan boleh. Karena babi itu menurut ulama Malikiyah bukan
Tidak, babi tidak najisul ain. Betul lah ini. Dia bangkai. Betul bangkai. Tidak, bangkai ya. Babi bangkai, anjing lah kita larikan lagi. Anjing, babi bangkai karena dia apa? Dia apa namanya? Dia bangkai ya. Tidak bisa disucikan enggak? Tidak. Babi bukan najisul ain kalau menurut ulama Malikiyah. Ya. Bukan Malikiyah, tapi berarti boleh. Ya, boleh seperti pembahasan tadi. Ulama Malikiyah bukan mengatakan babi itu bukan najisul ain. Babi bukan najisul ain, dia menghukumi suci. Babi itu suci. Kemarin kita bahas pada pembahasan sebelumnya kan? Babi itu menurut ulama Malikiyah bukan najisul ain. Tapi berarti kulit babi ya, ketika disamak kalau menurut ulama Malikiyah boleh dimanfaatkan. Kalau ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanabilah dan begitu juga dengan ulama-ulama Hanafiyah mengatakan tidak boleh. Makanya antum perhatikan ketika membahas pertanyaan tersebut, antum jangan cuma dapatkan pendapat para ulama, antum langsung boleh-bolehkan saja gitu ya. Antum harus tahu bagaimana pendalilannya para ulama kita berkaitan tentang tidak boleh ataupun bolehnya masalah suatu hukum. Sudah sampai situ? Baik. Wa qala Daud tutahhiru hatta jildul khinzir, ini dia. Ya. Kata Daud Al-Zahiri ya. Sama dengan ulama Malikiyah ya, beliau ya. Bahwasanya apa? Samakan itu dapat membersihkan seluruh kulit bangkai termasuk babi. Ini pendapat daripada Daud Al-Zahiri, ulama Zahiriyah. Jadi semua kulit tanpa terkecuali boleh dibersihkan dan disucikan dan dimanfaatkan setelah disamak. Sudah? Baik. Sabab ikhtilafihim, sebab terjadinya perselisihan para ulama berkaitan masalah ini, ta'arudul athari fi dzalika, kontradiktifnya dalil-dalil yang ada berkaitan masalah ini. Baik, coba kita lihat dalilnya. Pertama adalah hadis Maimunah. Ya, ibahatul intifa'i bihi mutlaqan. Dalam hadis Maimunah, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kisahnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada bangkai kambing yang sudah mati. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu beliau berkata kepada istri beliau Maimunah, ya, dan orang-orang yang berada di sekitarnya, halla intafa'tum bijildiha, mengapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya bangkai ini, ya, kulit kambing bangkai ini. Istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, innaha maitah, wahai Rasulullah, sesungguhnya ini kambing ini bangkai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama hurrima akluha, yang diharamkan itu adalah memakannya. Baik. Itu kelanjutan daripada hadis tersebut. Ya, Nabi mengatakan yang diharamkan itu adalah memakannya. Baik. Perhatikan zahir daripada hadis tersebut, maka di situ dia am, betul kan? Ya, dia di situ umum. Hadis tersebut umum, ya. Hal intafa'tum bijildiha, kenapa kalian tidak memanfaatkan kulit bangkai ini? Di situ umum. Apakah Nabi tidak mengatakan disamak ataukah tidak disamak? Baik. Dia mencakup dua keadaan tadi, ya. Tidak Nabi mengatakan nanti setelah disamak berdasarkan hadis daripada Maimunah. Sudah? Baik, itu dia hadis yang pertama. Hadis yang kedua daripada Ibnu Aqim atau Ibnu Uqaim, man'il intifa'i biha mutlaqan. Ya, ada hadis daripada Ibnu Uqaim. Ya, Ibnu Uqaim beliau menatakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi melarang memanfaatkan kulit bangkai secara mutlak. Wa dzalika anna fihi, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kataba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis suatu risalah. Ya, di dalam risalah tersebut Nabi menuliskan, alla tantafi'u minal maitati bi'ihabin wala asabin, jangan kalian memanfaatkan, ya, alla tantafi'u, jangan kalian memanfaatkan daripada bangkai kulitnya dan juga jangan pada tulangnya. Itu larangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan jangan manfaatkan ihab, kulit bangkai, dan juga wala asabin, dan juga jangan manfaatkan tulang bangkai. Baik. Ustaz, tadi kan antum bahas katanya tulangnya bangkai suci.
Kenapa antum sekarang nanti kita kalau saya mengatakan tidak boleh, bolehkah manfaatkan tulang bangkai? Tidak boleh. Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Baik. Suci. Ini nanti semua dijelaskan sini. Sudah sampai situ dua hadis sudah dapatkan. Qala ya, wa dzalika qabla mautihi bi'am, dan tulisan tersebut risalah Nabi tadi itu ditulis 1 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ya kita sudah pahami bahwasanya itu termasuk daripada hadis yang mutaakhir ya, yang datangnya itu di akhir-akhir wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena 1 tahun sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ba'dihha al-amru bintifa'i ba'da dibaghi wal ma'ni qabla dibagh. Dan dalam pada sebagian hadis ya ada perintah untuk memanfaatkan kulit bangkai setelah disamak dan larangannya sebelum disamak. Ya. Wa thabit fi hadzal bab wa hadis Ibnu Abbas, dan hadis yang sahih berkaitan masalah ini maksudnya boleh kalau sudah disamak dibersihkan dan tidak boleh kalau sebelum dibersihkan atau disamak, yaitu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Nabi mengatakan idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila bangkai atau apabila kulit ya apabila kulit telah disamak maka dia menjadi suci. Baik, 3 hadis tadi. Perhatikan hadis pertama, hadis Maimunah mengatakan pembolehan memanfaatkan secara mutlak. Apakah sudah dibersihkan kulit bangkai tadi ataukah belum? Baik. Hadis yang kedua ya melarang secara mutlak. Hadis ketiga ada takyidnya ya, yaitu kalau sudah dibersihkan kulit bangkai tadi boleh dimanfaatkan dan dia sudah suci. Kalau belum disamar atau dibersihkan maka dia tidak boleh dimanfaatkan. Ini sebab terjadinya perselisihan pendapat para ulama berkaitan masalah ini. Maka kemudian kita baca, "Falima kana ikhtilafi hadhil athari ikhtalafa an-nasu fi ta'wiliha." Karena kedudukan perselisihan dalil-dalil ini yang kita sebutkan tadi, maka di situ para ulama berbeda dalam menafsirkan 3 hadis yang datang berkaitan masalah pembahasan kita ini. Fadzhaba qaumun, sebagian ulama ada yang berpendapat madhabul jabti, yaitu metode. Sekarang para ulama yang membahas masalah ini mereka berbeda metodenya dalam memahami 3 hadis tadi. Ya. Ada 3 metode mereka gunakan. Yang pertama adalah metode penggabungan dalil, keseluruhan dalil yang ada, yang kita kenal dengan namanya metode al-jama'. Metode jam'u. Ya. Menggabungkan semua dalil-dalil yang ada. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya metode ini adalah metode yang terbaik untuk menggabungkan dalil-dalil yang saling kontradiktif. Metode yang pertama yang terbaik yang harus kita lakukan adalah metode al-jam'u, menggabungkan semua, mengkompromikan semua dalil yang ada, jangan menggugurkannya. Karena kenapa? Hukum asal daripada dalil itu untuk diamalkan, datang untuk diamalkan. Baik? Dan para ulama mengatakan bahwasanya al-amalu aula minal ihmal, mengamalkan dalil itu lebih utama daripada menggugurkannya. Baik? Bisa dipahami saja? Maka sebagian para ulama ada yang menggunakan metode al-jama', metode penggabungan dalil, tidak ada yang digugurkan daripada dalil-dalil tersebut. Baik, maka ya mana dia? Ala kaya fadzhaba qaumun madhhab al-jama' ala hadis Ibnu Abbas. Ya. Sebagian para ulama ada yang menggunakan metode penggabungan terhadap hadis Abdullah bin Abbas, ya. Ani annahum farraqu fil intifa'i bainal madbughi wa ghairil madbughi, yaitu yang saya maksudkan kata beliau, yaitu para ulama ini yang menggunakan metode jama' tadi itu mereka membedakan antara kulit yang sudah disamak dengan kulit yang belum disamak. Mereka mengatakan bahwasanya maksud hadis Maimunah ya, yang sebelumnya yang kita sebutkan tadi ya, halla intafa'tum bijildiha, itu maksudnya kenapa kalian tidak menggunakan kulitnya ya, tidakkah kalian memanfaatkan kulit bangkai tersebut? Di bawah pemahamannya adalah
Kalau sudah disamar. Ini mutlak tapi ditakyid, diikat dengan hadis Abdullah bin Abbas. Diamalkan dua hadis tersebut. Tapi bagaimana dengan hadis apa yang berikutnya? Ya, hadis Ibnu Uqaim. Berkaitan dengan masalah hadis ini, maka diperselisihkan para ulama tentang kesohihannya. Ya, para ulama yang tidak, ya, ulama yang menggunakan metode jamak tadi, ya, mereka mendhaifkan hadis Ibnu Uqaim tadi. Anggaplah sebagian ulama yang lainnya mensahihkannya. Di antara zaman sekarang adalah Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadis tersebut sahih. Anggaplah sahih hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Maka disebutkan bahwasanya, di situ kan dikatakan Allah tantafi'u minal maitati bi ihabin, jangan kalian memanfaatkan dari bangkai bi ihab kulitnya. Apa itu ihab? Ihab, ya, ini kembali kepada bahasa lughah. Ihab itu adalah kulit bangkai yang belum disamar, itulah ihab. Nabi mengatakan ihab. Ihab itu adalah kulit bangkai yang belum disamar. Kalau sudah disamar tidak lagi dikatakan ihab. Tapi yang dikatakan adalah kirba. Tergantung apa pemanfaatannya. Ya, tapi ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjutkan berkaitan masalah ini, untuk apa sih dibahas oleh para ulama berkaitan masalah ini? Ya, masalah kulit bangkai tinggal dibuang saja. Gitu kan? Ikhwan, ya. Kehidupan para ulama kita dahulu, itu kulit itu sangat bermanfaat. Itu sebagai tempayan buat mereka, tempat untuk mengambil air. Itu embernya para ulama kita pada masa dahulu, ya. Orang-orang Arab Badui dahulu itu menggunakan apa? Kalau mau mengangkut air atau mau jadi tempat minumannya buat mereka, itu salah satunya adalah daripada kulit yang dikenal dengan namanya kirbah. Jadi mereka tempatkan simpan untuk makanan buat mereka. Kalau kita kan sekarang plastik, makanya penting memang untuk dibahas, ya. Kenapa para ulama membahasnya? Karena ini berkaitan dengan pemanfaatan. Kalau antum pergi di Madinah atau di Mekah, ya, antum pergi di suatu museum, di situ antum akan diperlihatkan. Antum di kota Mekah itu ada namanya museum Ka'bah, ya. Ada namanya museum Ka'bah. Di situ antum akan diperlihatkan bagaimana bentuk, ya, kirba atau tempayan orang Arab pada masa dahulu. Ketika mereka mau berpergian bawa air, itu tempat air itu dari kulit. Bisa paham di situ? Maka di situ dia, ya. Sekarang kita kembali ke pembahasan tadi. Ya. Maka ulama yang menggunakan metode jamak tadi, yaitu ulama-ulama Syafi'iyah dan ulama-ulama Hanafiyah, mengatakan bahwasannya ihab, ya, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis Abdullah bin Abbas, tidak bertentangan dengan hadis sahabat Maimunah, dan juga tidak bertentangan dengan hadis Ibnu Uqaim. Karena dalam hadis Ibnu Uqaim tadi dikatakan, Nabi mengatakan jangan kalian memanfaatkan dari bangkai bi ihab. Ihab lafaznya ihab. Lafaznya ihab, bukan jild, bukan jildun, bukan kulit, tapi ihab. Apa itu ihab? Ihab itu adalah kulit bangkai yang belum disamar. Itu dia metode penggabungannya daripada pembahasan para ulama yang menggunakan metode jamak tadi. Sekarang kita masuk pada metode yang kedua yang digunakan oleh para ulama. Jadi metode jamak ini digunakan oleh siapa? Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah. Kemudian metode yang kedua, ya, sebagian ulama ada yang menggunakan metode an-nasakh, metode penghapusan, ya. Dan tentunya apa? Ya, metode ini menggugurkan, akan ada dalil yang digugurkan. Ya. Maka fa'akhadhu bihadis Ibnu Uqaim. Mereka ulama ini yang menggunakan metode nasakh itu mereka berdalil berpegang dengan hadisnya Ibnu Uqaim tadi. Karena, ya, ucapan beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menulis surat kepada para sahabatnya, ya, melarang untuk memanfaatkan kulit ihab tadi dari bangkai. Itu terjadi 1 tahun sebelum Nabi wafat, menunjukkan bahwasanya hadis ini muncul di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berarti hadis ini menghapus semua hadis yang ada. Itu mereka katakan seperti itu. Hadis Ibnu Uqaim itu menghapus hadis siapa? Abdullah bin Abbas, menasakh hadis Abdullah bin Abbas dan juga hadis siapa? Hadis Maimunah. Tapi kita katakan bahwasanya, ya, dakwah nasakh, klaim tentang
dihapusnya atau kita hadis tersebut Ibnu Ukaim menghapus hadis Maimunah ataupun hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum jami'an, kita katakan perlu pada dalil. Ya, bukan berarti karena beliau dalilnya cuma satu saja tadi. Karena beliau mengatakan Nabi ucapkan itu 1 tahun sebelum beliau wafat. Bisa jadi hadisnya sahabat Abdullah bin Abbas datang sebelum itu. Setelah tersebut. Maka tidak ada dalil, ya. Dari mana kepastian untuk mengatakan bahwasannya yang paling keluar turun itu adalah apa? Yang paling keluar datang itu ada, yang paling terakhir, ya. Yang paling terakhir datang itu adalah hadis apa? Ibnu Ukaim. Maka kita katakan tidak ada dalil berkaitan masalah tersebut, ya. Dakwah nasakh, klaim bahwasanya ada hadis Abdullah bin Abbas dihapus, itu tidaklah ada dalilnya. Baik. Kemudian beliau lagi mengatakan wara'au wa zahaba qaumun madhhab tarjih li hadithi Maimunah, dan sebagian ulama ada yang menggunakan metode tarjih. Ini metode yang ketiga. Tadi pertama metode jama', kemudian kedua metode apa? Nasakh, kemudian ketiga adalah metode tarjih, menguatkan salah satu dalil daripada dalil yang ada. Baik. Mereka lebih menguatkan, ya. Ini siapa ini kalau begini nih? Hah? Imam Az-Zuhri, gitu kan? Mereka lebih menguatkan hadis Maimunah. Nabi mengatakan halla intafa'tum bijildiha. Kenapa kalian tidak menggunakan, ya, tidak memanfaatkan kulitnya? Maka apa? Hadis Maimunah, mereka lebih menguatkan hadis Maimunah daripada hadis sahabat Abdullah bin Abbas. Bisa paham situ enggak? Metode tarjih, ya ikhwan, sama persis juga dengan metode nasakh. Karena ada dalil yang digugurkan. Hanya satunya tadi mengatakan apa? Hadisnya dihapus atau hukumnya dihapus. Kalau ini tetap mengatakan apa? Bahwasanya hadisnya tidak dihapus, dalilnya tidak dihapus, tapi kita tidak mengamalkannya. Ya, kita lebih mengamalkan hadis Maimunah daripada hadis sahabat Abdullah bin Abbas. Alasannya kenapa? Ya, mereka lebih menguatkan hadis Maimunah daripada hadis sahabat Abdullah bin Abbas. Yaitu mereka mengatakan wara'au annahu yatadammanu ziyadata ala ma fi hadis Ibnu Abbas. Ya, karena hadis Maimunah radhiyallahu an itu mengandung tambahan, ada tambahan yang tidak dikandung daripada hadis sahabat Abdullah bin Abbas. Maksudnya ada tambahan makna. Ya, ada tambahan makna. Sudah? Apa tambahan maknanya? Wa anna tahrimal, dan juga bahwasanya pengharaman intifa laisa, ya, yukhriju min hadits Ibnu Abbas wa anna tahrimal intifa, ya, laisa yukhriju min hadits Ibnu Abbasin qabla dibaghi. Ya, antum mungkin agak bingung. Antum secara simpelnya antum banu, ya, qabla dibaghi itu dimajukan. Wa anna tahrimal intifa'i qabla dibaghi. Itu lebih mudah sebenarnya di situ. Itu dia sambungannya di situ. Paham? Ya, wa anna tahrimal mana dia? Wa anna tahrimal intifa'i qabla dibaghi, yang paling ujung itu antum majukan ke depan situ kalau antum mau pahami. Lebih mudah. Bahwasanya apa? Pengharaman pemanfaatan sebelum disamar laisa yukhriju min hadis Ibnu Abbas, itu tidak menyimpang daripada hadis sahabat Abdullah bin Abbas. Maksudnya, ya, tidak ada pertentangan, ya, tidak ada kontradiktif antara hadis Maimunah dengan hadis Abdullah bin Abbas. Kenapa? Ya, li'annal intifa ghaira taharah, karena pemanfaatan itu berbeda dengan kesucian. Ya, maksud saya, kata beliau Imam Ibn Rushd, kullu tahirin yuntafa'u bihi. Ya, maksudnya apa? Ya, maksud saya tidaklah semua apa? Ya, yang suci itu dimanfaatkan. Walaysa yalzamu aksu hadzal ma'na, dan tidaklah mengharuskan mengkonsekuensikan kebalikan daripada makna tersebut. Maksudku apa? Anna kulla ma yuntafa'u bihi huwa tahirun,
bahwasanya semua yang dimanfaatkan itu adalah suci. Tapi perhatikan ikhwan Allah Subhanahu wa taala, maksud beliau ya, antara hadis sahabat Abdullah bin Abbas dan sahabat Maimunah, beliau lebih mengedepankan pendalilan dengan sahabat hadis daripada istri Nabi SAW sahabiah, yaitu Maimunah. Karena kenapa? Ya, hadis sahabat istri Nabi SAW Maimunah itu ada tambahan makna yang tidak dikandung oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Tapi perhatikan, sahabat hadis daripada Maimunah radhiyallahu an itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang pemanfaatan. Baik. Coba antum lihat hadisnya. Perhatikan apa hadisnya dari sahabat sahabiah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halla intafa'tum bijildiha." Kenapa kalian tidak memanfaatkan kulitnya? Betul enggak? Hadis Abdullah bin Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Idza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila ihab, kulit telah disamak maka dia suci. Baik. Hadis sahabat Abdullah bin Abbas ini berbicara tentang kesucian, tentang sucinya kulit tadi. Sementara hadis daripada sahabiah ataupun istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah itu ada tambahan makna, bukan berbicara tentang kesucian, tapi apa? Berbicara tentang pemanfaatan. Paham enggak? Ya. Konteksnya berbeda, konteksnya berbeda. Satu berbicara, hadis Abdullah bin Abbas berbicara tentang sucinya kulit kalau sudah disamak. Sementara hadis Nabi kepada istri beliau Maimunah itu berbicara tentang bolehnya pemanfaatan kulit secara mutlak walaupun belum disamak. Dan beliau mengatakan ini dia ya, bahwasanya apa? Ya. Kullu tahirun yuntafa'u bihi. Naam, setiap yang suci itu bisa dimanfaatkan. Tapi ya, tidak semua yang tidak bisa dimanfaatkan itu adalah suci. Paham enggak? Ya, perhatikan saya ulangi. Wa anna tahrimal intifa'i laisa yakhruju min hadisi Ibnu Abbas qabla dibagh. Bahwasanya apa? Pengharaman untuk memanfaatkan kulit sebelum disamak itu tidak menyimpang daripada hadis sahabat Abdullah bin Abbas, tidak menyimpang. Ya, tidak menyimpang di situ. Karena li'annal intifa' ghairu tahara. Ini beliau mengatakan, coba di sini, ya. Karena pemanfaatan itu berbeda dengan tahara, itu dia maksudnya, ya. Di situ maksudnya apa? Hadis istri Nabi Maimunah, hadis dari Maimunah itu berbicara tentang pemanfaatan, bukan berbicara tentang masalah kesucian. Ya. Sementara hadis siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas itu berbicara tentang kesucian. Baik. Dan beliau mengatakan, ya, maksudnya annal intifa' ghairu tahara, maksudnya ya, kullu tahirin yuntafa'u bihi. Semua benda yang suci bisa dimanfaatkan. Baik, betul enggak? Betul kan? Semua yang suci boleh dimanfaatkan? Boleh dimanfaatkan. Baik. Walaysa yalzamu aksu hadzal makna, dan tidaklah mengkonsekuensikan ya kebalikan daripada makna tersebut. Maksudnya kalau berarti setiap yang suci boleh dimanfaatkan, berarti kebalikannya apa? Makna yang kita sebutkan tadi, setiap yang tidak suci tidak boleh dimanfaatkan. Itu tidak mengkonsekuensikan seperti itu yang boleh maksudkan. Paham enggak maksudnya? Ya. Tidak mengkonsekuensikan itu. Ya. Mana bahasanya apa? Ya. Anggaplah tadi itu bahasanya kulit-kulit yang tadi yang belum disamak tidak suci. Tapi dia bisa dimanfaatkan. Dalilnya mana? Hadis Maimunah. Karena hadis Maimunah berbicara tentang pemanfaatan. Inilah dalil daripada Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, bahwasanya beliau tadi mengatakan semua kulit yang kulit bangkai itu boleh dimanfaatkan apakah sudah disamar ataukah belum disamar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Maimunah. Baik. Terus bagaimana dengan hadis sahabat Abdullah bin Abbas? Maka beliau mengatakan tidak ada kontradiktif di situ. Hadis sahabat Abdullah bin Abbas itu berbicara tentang sucinya kulit. Baik. Tidak berbicara tentang bolehnya memanfaatkan kulit ataukah tidak. Baik.
Yang berbicara tentang pemanfaatan bolehnya dimanfaatkan kulit atau tidak itu adalah hadis Maimunah. Dan bukan berarti ya kalau dia belum suci tidak boleh dimanfaatkan, tidak ada kelaziman seperti itu. Ya, tidak ada kelaziman. Ya, tidak melazimkan kalau benda dia itu tidak suci maka tidak boleh dimanfaatkan. Tapi ya kan Allah Subhanahu wa taala, ini pendalilan daripada para ulama kita. Antum sudah paham cara pendalilannya semuanya? Ya, baik. Kita kuatkan daripada salah satu pendalilan tersebut. Pendapat yang rajih berkaitan dengan masalah ini wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya bahwasanya kulit bangkai ya yang belum disamak, belum dibersihkan ya, maka tidak boleh dimanfaatkan karena dia adalah najis. Baik. Kecuali kulit babi dan kulit anjing. Ya. Kecuali kulit babi dan kulit anjing. Kulit babi, ya. Menurut ulama Syafi'iyah kulit babi dan kulit anjing. Baik. Ya, sebagian ulama, ya, ada yang mengatakan, ya, seperti tadi Daud Az-Zahir mengatakan boleh semua kulit. Baik ya. Itu dia wallahu a'lam bishawab. Kembalinya pembahasan nanti. Tapi Ustaz, kalau begitu bagaimana? Mana kulit anjing itu boleh dimanfaatkan dan kulit babi boleh tidak dimanfaatkan? Tapi antum kembali kaji secara secara pribadi ya, secara menyeluruh antum kaji nanti pembahasan para ulama tadi ya. Apakah babi itu najisul ain ataukah tidak? Ataukah anjing itu najisul ain ataukah tidak? Di sini dia sumber masalahnya. Baik. Antum untuk menjawab itu, di sini dia sumbernya. Antum selesaikan di sini dulu. Antum jangan jawab boleh atau tidak boleh. Sementara antum belum bahas tentang hukum apakah anjing itu najisul ain atau dan juga begitu pula anjing. Tahu ya? Yang diperselisihkan para ulama najisul ain itu dua, anjing dan babi. Adapun yang lainnya tidak. Tahu ya? Tapi kalau babi dan anjing ya, diperselisihkan para ulama tentang najisul ainnya ataukah tidak. Kalau dia najisul ain tidak bisa disucikan, bagaimana mau disucikan? Ya. Jadi di situ antum silakan ya antum kaji lagi berkaitan dengan pendalilan para ulama masalah tersebut. Baik, ya. Yang terakhir kita selesaikan tentang damul hewan, mas'alatul rabi. Yaitu daging darah hewan. Kemudian beliau mengatakan ittafaqal ulama anna damal hayawani al-bari najisun. Beliau nukilkan ittifaq Imam Ibn Rushd, sepakat para ulama, beliau mengatakan sepakat para ulama, ijma, nukilan ijma daripada beliau bahwasanya darah hewan darat yang mengalir isinya, yang memiliki darah mengalir itu adalah najis. Ya. Waqtalafu fi dami samak, dan mereka berselisih berkaitan dengan masalah darah ikan. Wa kadzalika ikhtalafu fi damil qalili min damil haywan ghairil bahri. Begitu juga mereka berselisih pendapat tentang darah yang sedikit daripada darah hewan ghairul bahri, yang bukan hewan laut, berarti hewan darat. Kalau darahnya banyak atau darah sedikit. Faqala qaumun, maka sebagian ulama berpendapat damus samak tahirun, darah ikan itu suci. Wa huwa ahadu qaulai Malik wa madhhab Syafi'i, dan itu adalah salah satu daripada dua ucapan Imam Malik dan mazhab Syafi'i. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i atau ulama Syafi'iyah mengatakan darah ikan najis. Baik. Darah ikan najis. Dalam ucapan ulama Syafi'iyah. Baik. Mana lagi? Faqala qaumun, mana dia? Wa qala qaumun huwa najisun ala asli dima. Ya. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya darah ikan itu adalah najis ala asli dima, karena dia darah. Itu dia. Ya, asal dima, ya, karena dia darah. Baik. Wa huwa qaulu Malik fil Mudawwanah, dan itu adalah pendapatnya Imam Malik dalam Al-Mudawwanah. Dan ini pendapat yang rojihnya dari mu'tamadnya Imam Malik. Jadi Imam Malik dan Imam Syafi'i itu sama, mengatakan darah ikan itu najis. Ya.
Kemudian waqala qaumun, ya, wa kadzalika qala qaumun inna qalila dima'i ma'fuun anhu, wa qala qaumun bal qalilu minha wal katsiru hukmuhu wahidun wal awwalu alaihi al jumhur. Baik. Dan sebagian ulama ada lagi yang berpendapat bahwasanya apa? Al qalilu minha wal katsiru hukmuhu wahidun. Ya. Bahwasanya apa? Yang banyak ataupun yang sedikit hukumnya adalah sama. Tapi perhatikan ya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah darah, ya. Ini yang penting, masalah darah bukan apa darah kalau bukan darah yang kita bahas sekarang, ya, yang antum fokuskan itu berkaitan dengan masalah darah hewan darat yang mengalir, yang dinukilkan ijma oleh mu'allif rahimahullah taala, bahwasanya ijma para ulama. Tapi ya, maka berkaitan dengan masalah tersebut, jumhur ulama 4 mazhab mengatakan darah hewan darat yang mengalir itu adalah najis. Baik. Dan itu dinukilkan oleh beberapa ulama yang menukilkan adanya ijma. Di antaranya adalah Imam Ibn Rushd rahimahullahu taala. Ya. Dan juga diantaranya adalah Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama yang lain, bahkan Imam Ibnu Hazm pun menukilkan adanya ijma' berkaitan masalah tersebut. Baik ya. Akan tetapi ya Allah Subhanahu wa taala, ini ya, sebagian ulama zaman sekarang kontemporer ya, atau mutaakhirin, diantaranya adalah Imam Syaukani rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwasannya darah hewan darat yang mengalir, yang memiliki darah mengalir itu tidaklah najis. Baik. Begitu juga pendapat ini dikuatkan oleh zaman sekarang ini adalah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan darah hewan darat yang memiliki darah mengalir itu tidak najis. Begitu juga Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Baik. Pertanyaannya, kenapa para ulama ini menyelisihi nukilan ijma tersebut? Baik. Kenapa Imam Syaukani menyelisihi ijma tersebut? Begitu juga Imam Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menukil ijma tersebut. Baik. Ya ikhwan Allah Subhanahu wa taala, mereka bukan mau menyelisihi ijma, tapi mereka meragukan tentang penukilan ijma tadi. Ya. Bukan di situ apakah ada ijma ataukah tidak. Baik. Maka ya Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau menukilkan ijma, tapi beliau juga menukilkan bahwasanya apa? Ada yang menyelisihinya daripada ulama-ulama mutakallimin. Ya. Jadi nukilan ijma di sini itu ada ulama yang mengatakan, dari ulama-ulama mutakallimin yang mengatakan bahwasanya darah hewan darat yang mengalir, memiliki darah mengalir itu tidaklah najis. Tapi dari sinilah ya, Imam Syaukani dan juga ulama-ulama yang lainnya, di antaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dan Syekh Al-Albani mengatakan di situ tidak ada ijma'. Baik, bisa dipahami situ? Tidak ada ijma' di situ. Walaupun dinukilkan ada ijma' tapi tidak ada ijma' karena diselisih sebagian ulama dari ulama-ulama mutakallimin. Tapi bagaimana, kenapa ulama-ulama kita yang lainnya ya dari 4 mazhab itu tidak menganggap itu khilafnya daripada ulama-ulama mutakallimin? Mereka mengatakan bahwasanya khilafnya daripada ulama-ulama mutakallimin dalam masalah ini kita tidak anggap, tidak dihitung. Ya, pendapat mereka. Tapi pendapat yang rajih kita paham semua, kita sudah bahas tentang masalah ijma'. Ya, bahwasanya ijma' di situ adalah kesepakatan seluruh umat. Baik, yang dikatakan ijma' di situ adalah kesepakatan seluruh umat Nabi, ulama-ulama ya, alul ilmi daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu masa. Baik. Bisa dipahami enggak? Dan di situ ada yang menyelisih walaupun di situ daripada kalangan ulama mutakallimin. Dan inilah ya yang dipakai oleh pendapat Imam Syaukani ya, mengatakan bahwasanya darah hewan darat yang mengalir, memiliki darah mengalir itu tidaklah najis. Begitu juga Syekh Utsaimin dan Syekh Al-Albani rahimallahu taala dan di antaranya ulama-ulama yang lainnya. Baik, sudah paham sampai situ? Kenapa bukan najis? Karena tidak ada dalil yang menjelaskan dia najis. Baik. Dalil daripada jumhur, perhatikan, dalil daripada jumhur yang mengatakan najis kita sudah bahas pada kemarin. Ya, dalil daripada jumhur mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dalam surat Al-An'am Allah mengatakan, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." Kata Allah dalam surat tersebut, katakan wahai Muhammad, tidak ada sesuatu yang diharam, ya, tidak ada sesuatu, ya, yang telah diwahyukan kepada saya diharamkan bagi seseorang untuk memakannya kecuali bangkai, kemudian darah yang mengalir, kemudian bangkai daging babi. Kata Allah, fa innahu rijsun, karena sesungguhnya dia itu rijs. Inilah dalilnya para ulama, rijsun. Allah mengatakan di situ rijs. Apa itu rijs? Rijs itu najis. Maka berarti Allah mengatakan bangkai rijis, darah masfu juga rijis, babi juga rijisun, dan bangkai darah. Baik, berarti rijis itu adalah najis. Maka dijawab, tidak ada. Ini bukan ayat ini, ya, ini berbicara tentang makanan, bukan berbicara tentang hukum suci atau tidak. Betul kan? Kita sudah sebutkan pada pendalilan yang kemarin. Betul? Ini berbicara tentang makanan. Haram, rijis di sini maksudnya bukan hissi, bukan rijis yang sifatnya hissi, yang bendahnya. Ya, bukan najis bendahnya, tapi najis perbuatan melakukannya. Ya, najis untuk memakannya. Itu yang dihukumi rijis. Jadi rijisnya di sini dia, ya, kotornya di sini dia itu maknawi, bukan hissi. Hissi itu maksudnya antum bendahnya, bukan bendahnya yang rijis. Kan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Kata-kata rijis juga. Sesungguhnya innamal khamr, minuman keras. Terus apa lagi? Wal maisir, innamal khamru wal maisir, dan juga perjudian. Wal ansab, ya, ansab itu sesajen kepada patung, ya. Kemudian wal azlam, undi nasib dengan anak panah. Kata Allah rijsun, itu juga rijis, sama konteksnya, sama lafaznya, rijsun itu adalah rijis. Apakah rijisnya itu hissi, bendahnya rijis? Kalau kita mengatakan bendahnya rijis, berarti alat judi itu najis dong. Paham? Berarti anak panah itu untuk gunakan undi-undi nasib itu najis bendanya. Bisa dipahami enggak? Atau apa lagi? Sesajen, ya, sesajen yang disimpankan bendanya najis tak? Tidak. Tapi dia rijisnya adalah maknawi. Maksudnya bukan bendanya yang rijis, tapi perbuatan melakukannya itu yang rijisun. Jadi tidak ada dalil yang sharih. Tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskan tentang apa? Tentang najisnya darah. Tidak ada dalil yang sharih. Adapun nukilan ijma tadi seperti yang saya katakan, tidak ada, ya. Makanya Imam Syaukani rahimahullah taala dan Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan Syekh Albani rahimahullah taala zaman sekarang mengatakan bahwasanya darah yang mengalir dari hewan, ya, darah kalau kita biasa kita sembelih kambing, ya, apalagi lebaran kan, Idul Fitri, itu terciplak darahnya, maka itu adalah suci dari hewan yang dimakan. Beda kalau darah dari hewan yang tidak dimakan, ya, darah babi najis, darah tikus najis, ya. Jadi darah yang di sini adalah darah yang suci, adalah darah daripada hewan yang dimakan dan disembelih secara syar'i. Kalau hewan, ya, yang dimakan tapi tidak disembelih secara syar'i, najis. Begitu juga dengan hewan-hewan yang lainnya yang tidak dimakan. Hewan tikus, saya pukul tadi tikus, ada darahnya dia kena badan saya, maka dia adalah najis. Itu diantara dalilnya daripada siapa? Ulama-ulama jumhur yang mengatakan darah hewan tadi najis, tapi ya tidak ada dalil yang menjelaskan di situ adalah najis. Yang dikatakan di situ adalah haram memakannya. Ya, tidak boleh memakannya, bukan bendanya yang najis. Kemudian di antara dalil yang digunakan oleh siapa? Ya, oleh Imam
Syaukani dan juga ulama-ulama yang lainnya bahwasanya ya darah hewan yang dimakan ya dagingnya itu tidaklah najis, maksudnya telah disembelih tadi tidaklah najis adalah ya ucapan daripada sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang mana beliau mengatakan la ubali lau nahartu juzuran. Ya, saya tidak peduli kalau saya itu menyembelih onta sembelihan fatalat tahat ya bi farsiha wa damiha, kemudian ya saya dikena ciprikan daripada darahnya ataupun kotorannya, wa akaltu min syuhumiha wa lahmiha, saya akan makan daripada dagingnya dan juga daripada lemaknya, summa salaitu walam amsi ma'an wala amus ma'an atau walam amus samaan, kemudian saya solat dan saya tidak menyentuhkannya dengan air, maksudnya saya tidak cuci. Begitu juga ya nukilan daripada Hasan al-Basri, beliau mengatakan mazalan nasu yusalluna fi jarahatihim. Ya, senantiasa para sahabat Nabi SAW itu mereka solat dengan darah-darah mereka atau luka-luka mereka. Begitu juga dalilnya yang digunakan oleh Imam Syaukani, yaitu kisah sahabat Abdullah bin Umar atau Umar bin Khattab ketika beliau solat subuh ditikam beliau ya sehingga mengeluarkan darah. Begitu juga para sahabat-sahabat Nabi SAW mereka berperang itu terluka dan mereka ya mengeluarkan darah dan mereka sholat dengan pakaian-pakaian mereka yang terkena darah. Dan hukum asal daripada segala sesuatu adalah suci sampai datang dalil yang menjelaskan keharumannya, dan tidak ada dalil yang tegas. Ya, tidak ada dalil yang tegas yang mengatakan darah adalah najis, tidak ada. Dari dalil hadis, daripada dalil Al-Quran, bahkan ada dalil-dalil yang memang kalau kita lihat zahirnya seakan-akan mengatakan dia najis tapi tidak menegaskan akan kenajisan darah tersebut. Bahkan ada daripada perbuatan-perbuatan para sahabat ataupun ucapan para sahabat yang menjelaskan bahwasanya darah manusia ya, yang mengalir ataupun juga darah hewan yang dimakan dagingnya ketika disembelih maka tidaklah najis, seperti yang kita sebutkan tadi dari ucapan sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Itu dia ikhwan dan Allah Subhanahu wa taala berkaitan masalah ini. Wallahu alam bisawab. Ya, saya lebih condong pada pendapat daripada Imam Syaukani yang dikuatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, dan Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mengatakan darah hewan yang dimakan dagingnya dan darah manusia itu tidaklah najis. Sudah najis. Ijma. Perhatikan darah yang disepakati oleh para ulama ijma tentang darah yang najis adalah darah haid. Ya, perhatikan, nanti adanya darah haid itu najis, ijma para ulama. Kemudian darah nifas dan darah yang tidak dimakan dagingnya. Darah hewan yang tidak dimakan dagingnya adalah najis. Itu yang disepakati oleh para ulama berkaitan hukum darah. Adapun yang lainnya di situ terjadi khilaf, termasuk darah ikan yang kita sudah jelaskan tadi. Ya. Nanti antum baca sendiri berkaitan masalah darah ikan. Ya. Dalilnya itu, antum coba lihat pembahasannya. Ketika para ulama mengkaji tentang darah itu najis atau tidak, dalilnya apa? Ya, hurrimat alaikum itu qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa ayakuna maitatan aw daman masfuhan. Ayat itu. Ya, surat Al-An'am yang kita sebutkan tadi. Itu dalilnya pada jumhur ulama. Dan kita katakan bahwasanya ya, yang di ayat itu konteksnya itu berbicara tentang makan. Ya, yang Allah hukumi itu rijis, najis itu adalah memakannya. Perbuatannya yang najis, kotor. Ya. Perbuatan memakan itu yang najis. Makan darah itu dihukumi najis, rijis, perbuatannya maknawi. Bahkan babi begitu juga perbuatannya dihukumi najis. Begitu juga makan bangkai perbuatannya dihukumi najis. Sudah? Sampai situ? Ya, adapun ya bendanya tidak dihukumi najis. Jadi najisnya situ adalah maknawi. Antum harus pahami apa itu maksudnya najis maknawi. Apa itu najis hissi? Najis hissi itu ya hissi, ya panca indera. Panca indera itu mata, telinga,
pendengaran, apalagi 5 panca indera apa? Mata gitu kan. Kemudian apalagi? Merasa, menyentuh gitu kan. Jadi yang hissi di situ maksudnya yang bisa dilihat dengan panca indera, yang bisa dirasakan dengan panca indera maksudnya. Bisa disentuh. Tangan kan menyentuh. Jadi bukan benda. Yang bisa diindrai itu adalah benda. Ya. Jadi bendanya bukanlah najis. Ini yang pendapat yang roji ya, berkaitan masalah darah ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Saya lebih condong pada pendapat daripada Imam Syaukani dan ulama-ulama yang lain yang mengatakan darah tidaklah najis ya. Darah hewan yang dimakan. Sekali lagi, hewan yang dimakan. Yang tidak dimakan najis, ijma para ulama najis. Darah haid najis. Ya. Begitu juga dengan darah nifas najis. Baik, kita cukup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada yang bertanyakan? Fadhal, yang mau pulang fadhal. Najis cara mencucikannya dibersihkan dengan cara dihilangkan bendahnya. Baik. Kalau kena baju berarti antum kucek bajunya tersebut. Tapi nanti antum silakan cari pembahasan para ulama berkaitan masalah tersebut. Ya jumhur juga punya pendalilan ya dia mendalil tentang darahnya sahabat-sahabat Abdullah bin Umar itu dia ma'fun. Ya, katanya dia itu dimaafkan bukan berarti tidak najis. Ya dia dimaafkan karena apa? Alasannya kenapa dia ma'fu? Ya karena memang dia ya dalam keadaan sholat, dan kalau dalam sholat memang keadaannya seperti begitu, maka bisa diselesaikan sholatnya dengan keadaan tersebut. Baik. Apa itu?